Halo semuanya, selamat datang di channel Yogo Otomotif. Hari ini kita mau review salah satu motor listrik ya. Ini mereknya Alfa, tipenya One, jadi sebutannya Alfa One. Ini dipinjemin ya motornya sama temen gua. Kebetulan ini dia pakai daily sehari-hari buat dari rumah ke kantor dia pakai ini, makanya masih kotor banget. Kemarin juga hujan, gue nggak sempet nyuci, jadi dimaklumi aja ya kalau kotor. Nah, kita lihat dari tampilannya dulu ya. Tampilannya sih dibilang hampir mirip-mirip kayak PCX NMAX sih. Mungkin kalau orang nggak terlalu tahu motor ini dikiranya PCX iya, NMAX juga mirip-mirip. Jadi kayak ada perpaduannya ya teman-teman. Nah, paling kalau dari segi lampunya sih ini udah pakai LED juga. Tuh, lampunya udah LED ya, keren banget, kayak Cyclops gitu, kayak mata alien. Dan juga dia speedometernya juga sudah berwarna, sudah TFT. Di sini dia udah pakai kilometernya sekarang 9.757. Udah lumayan ya, hampir mau 10.000. Di sini juga informasinya lumayan lengkap. Ada posisi gearnya. Posisi gear tuh maksudnya di sini ada posisi P, D1, D2, D3 sama mundur ya teman-teman. Dan juga di sini ada gambar kickstandnya kalau misalkan lagi turun, standar samping. Terus ada informasi baterai, ada power, ada charging juga, ada trip juga, sama suhu udara. Terus juga di sini dia ada aplikasi ya. Jadi kita tuh bisa ngecek kondisi motor, posisi motor di mana, bisa nyalain motor, bisa matiin motor. Ada banyak informasi di aplikasinya. Dan juga di sini dia di tempat baterainya ya. Tempat baterainya ini sebenarnya bisa dimasukin 2 slot. Cuma yang dapat dari Alfa itu cuma 1. Jadi sebenarnya bisa ditambahin jadi 1 lagi. Jadi range-nya tuh bisa panjang. Kalau sekarang tuh pakai 1 baterai itu dia range-nya cuma kurang lebih 70 kilo. Kalau pakai 1 baterai lagi berarti 140 kiloan ya. Dan juga kita lihat dari bagasinya. Nah, ini bagasinya sih lumayan gede ya, teman-teman. Ya, tapi kalau untuk helm sih gua rasa sih kayaknya bisa sih kayaknya helm Halves 1 sih mungkin bisa masuk ya. Nah, di bawah sini dia ada posisi baterainya ya. Posisi baterai dan bisa diisi 2, tapi ini cuma baru 1. Nah, kalau beli 1 lagi tuh lumayan mahal baterainya. Kayaknya dia kisaran 14 jutaan ya. Ingat gua waktu itu. Makanya temen gua nggak beli, jadi tetap pakai 1 baterai. Nah, di sini juga dia ada saklar MCB gitu, kayak MCB rumah ya. Bisa on off. Jadi kalau misalnya kita offin semua sistemnya off. Nggak bisa nyala. Jadi kayak kunci rahasia juga ya, teman-teman. Itu. Nah, di sini juga dia udah ditambahin ini ya, box belakang, top box. Ini mereknya SAT, cuma boxnya dia nggak dipasangin, jadi ini cuma bracketnya aja buat dia naruh barang. Dan juga dia bisa ngecasnya, ini bisa ngecas langsung di baterai, kita copot, dan juga bisa ngecas dari sini kayak tangki bensin, tapi ini sebenarnya bukan tangki bensin tapi lubang buat ngecas gitu, port. Jadi kita bisa ngecas langsung sini atau ngecas di baterai. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya lebih bagus langsung kita ngecas di baterai sih ketimbang lewat situ. Harusnya sih lebih awet. Kalau dari bannya ya teman-teman, ini pakai tipenya Michelin City Extra. Ini ban bawaan si Alfanya. Depannya itu dia pakai 90/90 ring 14 dan belakangnya tuh dia pakai 100 berapa ya? Gue lupa nih. 110/80 ring 14 juga. Jadi ringnya rata ya 14. Nah, di sini juga ada kompartemen ya. Nanti kita kasih lihat kompartemen buat naruh barang, bisa ngecas juga, ada port buat ngecas juga. Udah sih, sisanya ya standar. Nggak ada yang beda dari motor yang lain ya. Paling nanti kita coba di test ride ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah di atas motor Alfa nih. Asik ya, nggak ada suaranya. Halus, sunyi, senyap, nggak ada suaranya tuh.
Lumayan sih, kenceng juga. Akselerasinya enak juga. Oh, gue mau kasih lihat kalian kunci motor ini ya. Ntar kita berhenti di pom bensin. Nah, nah kita nggak perlu ngisi bensin ya. Cuma mau muter aja. Nah, kuncinya begini nih teman-teman. Dia ada kunci biasa kayak motor biasa gini, bisa kita cantolin di sini. Dan dia juga ada remote-nya. Remote-nya ini bisa buat ngunci motor, buka motor, sama bisa buat matiin. Nih kalau gue pencet mati. Tuh. Nah kalau gue pakai kunci juga bisa. Tinggal kita masukin, kita putar aja, ntar dia nyala. Tuh. Nah kalau gue sih tapi sukanya kayaknya enakan kuncinya kontaknya kita off aja. Tinggal nyalain dari sini aja nih. Udah nyala. Terus kuncinya kita kantongin. Jadi praktis ya. Bisa keyless, bisa juga pakai key. Jadi dua fungsi. Mantap lah. Yuk, kita jalan lagi. Oke, ini posisi ridingnya sih enak ya, kayak Matic-Matic pada umumnya. Bisa kakinya bisa agak ke depan gitu, bisa bisa mundur. Jadi enak sih, nyaman posisi kaki, posisi tangan juga enak. Stangnya lebar ya. Modelnya sih mirip banget kayak PCX sih kalau menurut gua. Stangnya lebar, enak. Nah, terus akselerasinya juga enak, kenceng nih. Gua tarik ya. Kenceng lumayan. Kita udah pakai yang D3 biar full full power ya, biar nggak kepotong. Soalnya tadi gua nyobain kalau D1 tuh kayaknya cuma 40 D2 tuh 70 D3 tuh bisa sampai 99. Tadi gue coba pas di standar duain, maksnya dia 99 top speednya dia ya. Nah, dan juga kalau sisanya, oh kita ngomongin pengereman ya. Pengeremannya ini sih menurut gua rem belakangnya malah lebih pakem daripada rem depannya. Gua nggak tahu deh. Rem depannya tuh kayak agak glosor gitu loh. Kayak lari gitu pas kita pencet, dan agak keras, harus dalam ngeremnya tuh. Nggak tahu kenapa ya. Apa kurang di bleeding lagi, harus di flushing lagi airnya. Apa air sih, minyak minyak rem maksud gua, sorry. Minyak remnya harus di flushing lagi mungkin ya. Cuma ini sih remnya agak kurang kurang enak sih kalau menurut gua. Gitu. Kalau handling, kita ngomongin handling nih, handlingnya enak sih. Buat dipakai ngerebah, nikung gitu enak banget. Ntar kita cobain ya, ngerebah dikit tipis-tipis. Enak banget sih kalau menurut gua. Bannya juga tadi udah pakai Michelin ya. Jadi pede sih, bannya ngegrip sih oke. Nah, cuma minusnya kalau menurut gua dari segi suspensinya sih agak keras ya. Suspensinya tuh keras ya kalau menurut gua. Tapi justru karena dia keras, makanya dia handlingnya menurut gua enak banget buat ditekuk-tekuk tuh. Karena nggak membal. Nah, untuk harga barunya temen gue ini beli, kata dia sih 30 jutaan ya waktu itu. Sekarang kayaknya udah promo promo untuk motor listrik lebih banyak lagi ya. Jadi pasti harganya lebih murah. Dan waktu dia ambil motor ini juga, ini kan baru motor brand Alfa baru ngeluarin ini tipe pertamanya nih. Alpha One ini pertama banget. Nah, setelah itu baru keluar tuh yang Alpha yang satu lagi. Gue juga lupa namanya apa ya. Alpha Servo. Sorry. Alpha Servo. Nah, itu lebih keren lagi sih kalau menurut gue modelnya. Jadi
Dia nggak lama beli ini, habis itu keluar deh yang servo. Katanya dia nyesel juga sih, gitu teman-teman. Dan harganya juga nggak beda jauh sama servo waktu dia beli ini, gitu. Nah kalau misalkan ada yang nanya, ini tahan air nggak sih motor listrik ini? Motor listrik yang ini sih udah tahan air ya teman-teman. Soalnya eh gua udah coba pakai hujan-hujanan kemarin dan aman-aman aja sih, ngelewatin genangan air juga aman-aman aja. Dan juga Alfa juga sering dites dimasukin ke dalam air kan tuh, lewatin jalur air gitu di kedalaman berapa, aman-aman aja sih. Dan ini juga udah dipakai daily ya, sampai hari ini sih aman-aman aja, nggak ada trouble, nggak ada masalah. Ya kalau menurut gue sih motor ini sih layak dibeli ya untuk teman-teman yang pengen bawa ke kantor, jaraknya nggak terlalu jauh. Sih worth it sih beli motor ini, karena ini kan listriknya murah, nggak mahal. Sebulan temen gua tuh Bekasi, daerah Bekasi Monas, dia pakai ini terus, katanya dia cuma keluarin duit buat biaya listrik 300, sekitar 300 ribuan, nggak sampai malah katanya. Jadi worth it banget ya, ketimbang pakai motor konvensional. Itu pasti jauh banget ya biayanya, lebih mahal pasti. Dan juga pajaknya teman-teman, pajak motor ini tuh cuma 37.000 PKB-nya ya. Total-total sama biaya admin dan lain-lain itu 70 ribuan. 70 ribuan ya. Tadi gue lihat 70 ribuan aja. Jadi sangat murah. Murah banget. Jadi kok memang kalau buat gue sih motor kayak gini sih, motor listrik kayak gini lebih cocok buat dipakai ke daily ya, kerja sehari-hari. Lebih oke sih. Lebih irit banget, free maintenance juga kan. Dan juga sekarang banyak brand lain juga, kalian bisa pilih model sesuka kalian, mau model apa, banyak banget. Nah ini buat dipakai Nikon enak nih tuh. Oke, kalau menurut gua ada sisi plus motor ini ya. Sisi plus motor ini menurut gua modelnya keren. Lampu depannya terutama ya, kayak Cyclops, kayak alien-alien gitu, keren banget menurut gua. Lampu belakangnya juga tergolong kata keren. Lampunya panjang begitu, semuanya juga udah full LED. Terus tampilannya juga nggak jelek, kayak motor-motor Matic pada umumnya ya. Tadi dari lampu ya, posisi plusnya. Terus yang kedua, posisi ridingnya enak, nyaman. Joknya juga empuk, nggak keras. Joknya empuk, posisi ridingnya nyaman. Kaki kita juga nyaman. Handlingnya enak. Nggak ada suaranya, senyap. Ya paling ada suara dinamo aja ya. Swing, swing, swing gitu aja ya teman-teman. Free maintenance juga, pajaknya murah. Paling sisi plusnya itu sih kalau menurut gua. Nah, kalau dari segi minusnya, menurut gua itu pertama suspensinya ya. Yang pasti suspensinya menurut gua ini terlalu keras, agak kaku tuh. Jadi goyang-goyang semua. Terutama depan ya. Jadi kalau kita kena gelombang dikit aja, kayaknya tuh kayak udah nabrak lubang dalam banget gitu loh. Nggak tahu kenapa sih. Harusnya sih bisa dimodif lagi ya, biar supaya dia lebih empuk kali. Mungkin teman-teman yang punya Alfa udah ada yang modif belum? Biar soknya lebih empuk. Soalnya menurut gue ini keras sih. Satu itu. Kedua, buat baterai satu, range-nya terlalu pendek sih. Cuma 70 kilo. Mungkin kalian enakan kalau mau beli langsung yang baterai 2 ya. Jadi bisa di atas 100 kilo. Menurut gue itu lebih worth it sih. Kalau 70 kilo tuh agak nanggung-nanggung, nanggung gitu sih. Karena kalau dipakai ya paling berapa hari ngecas gitu. Dan yang ketiga, minusnya nggak ada suara juga, jadi kadang ngeri juga sih. Kayak kita mau nyalip atau
mau jalan gitu ya, mau motong. Kadang orang nggak ngeh kita ada di belakangnya, jadi mereka suka nutup tiba-tiba gitu. Serem juga sih. Ya mungkin dibikin ada suaranya lebih oke sih ya. Biar orang yang mau nyebrang atau kita mau nyalip tuh, jadi orang ngeh gitu, ada motor yang mau nyalip atau ada motor yang mau lewat gitu. Sama yang terakhir paling sisi pengeremannya sih. Yang belakang pakem sih. Yang depan ini nih, kayak lari dipencet tuh nggak langsung berhenti, dan harus agak dalam. Ya nggak tahu ya, ini sih di motor ini ya, gua nggak tahu kalau di motor lain ya. Oh sama yang terakhir ini goyang-goyang mulu, plok 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 plok. Udah sih itu aja. Jadi kesimpulannya buat teman-teman kalau memang lagi nyari motor listrik ini sih oke banget. Ya kalau kalian buat apalagi buat dipakai kerja ya guys, buat jarak kisaran nggak 7 di bawah 70 atau di atas 70, kalian bisa beli baterai tambahannya. Ini worth it banget sih. Gue juga ngerasa jadi beberapa hari ini pakai ini jadi lebih irit sih. Enak, gak usah mikirin isi bensin, gak perlu ngantri, tinggal colok aja di rumah ngecas. Biayanya murah, pajaknya murah. Jadi nggak usah ragu deh kalau mau beli motor listrik, tinggal kalian pilih aja mau model yang mana, mau jarak yang berapa, paling itu aja. Paling segitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, tolong dibantu like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.